Telak banget. Ya, Dokter Tifa yang selalu mengkritik keluarga Jokowi dari ijazah palsu sampai ya Jokowi dianggap bodoh, Gibran juga dianggap bodoh. Kini Dokter Tifa yang katanya adalah dokter namun tidak pernah praktek, maka telak banget. Seorang ibu-ibu namanya Retnono mengatakan adalah Dokter Tifa, dokter mangkrak. Halo, hari ini saya akan membahas tentang Tifa, ya, seorang dokter bergelar dokter mangkrak, ya. Itu yang dibawa apa, Dok? Ijazah ya? Iya, kan katanya saya ini ya sedang di framing sebagai dokter palsu gitu kan. Oke, kita one thing for sure ya. Oke. Dokter itu dipermasalahkan, nggak pernah dokter itu tamat PhD atau doktor di Driarkara, ya kan? Coba klarifikasinya, Dok. Itu gimana persisnya biar kita satu-satu. Oke, soal STF Driarkara ya. Ya. Sebenarnya klarifikasi saya sudah sangat jelas, kira-kira sekitar 11 menit lah saya membuat video klarifikasi ya untuk menjawab apa yang disampaikan oleh orang dari STF ya, dan kemudian STF itu sendiri begitu ya. Jadi saya memang pernah mengikuti perkuliahan di sana dalam rangka untuk mengambil program doktor di sana sebagai salah satu. Itu wajib ya, compulsory. Ya, wajib. Jadi sebagai seseorang yang ingin mendaftarkan diri di program doktoral di sana yang tidak punya background filsafat itu kan harus masuk di dalam kelas pendahuluan yang mereka sebut sebagai matrikulasi. Iya, matrikulasi. Ya, oke. Lalu karena saya sangat-sangat keen untuk mendalami betul bidang filsafat dan kemudian sebenarnya saya juga mesti sampaikan ya bahwa perjalanan saya untuk menempuh bidang filsafat itu nggak cuma dari situ ya. Saya sudah sangat menyukai bahkan mencintai bidang ilmu filsafat itu sebagai penghulu ilmu kan. Dan saya juga ingin mengikuti tradisi dari para ilmuwan zaman dulu bahwa mereka itu adalah rata-rata adalah seorang polimath gitu kan. Mereka juga fisikawan, mereka dokter, mereka agamawan dan mereka juga filsuf gitu. Nah, saya ingin mengikuti tradisi tersebut sejak lama sebetulnya. Itu menjadi satu obsesi individual saya gitu kan. Lalu saya berguru kemana-mana gitu. Saya berguru sekarang kemana-mana. Status dokter yang saya dengar dokter adalah mahasiswa S3 di mana? Gini, saya sebetulnya ingin sekali menyebutkan ya beberapa kampus yang di mana saya terdaftar sebagai peserta program S3-nya mereka. Cuman mengingat dari pengalamannya STF ini, ya kan, itu saya sih mohon izin ya untuk tidak sampaikan di sini gitu. Tapi sebetulnya kan gampang aja, cari aja di Pangkalan Dikti, cari nama Tifauzia Tiasuma terdaftar di mana saja. Di dalam negeri ya, di luar negeri ada lagi, tapi nggak usah saya sebutkan lah. Saya mendengar dokter tercantum di tiga tempat untuk program doktor. Satu tempat di luar negeri, 2 tempat di Indonesia. Itu kalau di luar negeri itu udah semester keberapa? Saya kira-kira bukan kira-kira sih ya, maksudnya entry-nya sih udah lama, entry-nya udah lama, tapi di perguruan tinggi di mana saya mengambil program tersebut, itu mereka kan fleksibel. Artinya mereka menunggu saya defense aja gitu kan. Itu di satu perguruan tinggi. Lalu saya entry lagi nih baru masuk nih. Saya entry lagi nih baru tahun lalu. Itu tinggal submit disertasi ya? Ya, kalau yang satu yang di luar negeri. Di luar negeri itu tinggal defense ya. Tinggal defense aja. Kapan aja saya mau defense tinggal daftar untuk defense. Karena bilang defense itu apa yang ada pertahanan apa ini? Defense itu istilah untuk kita mempertahankan disertasi kita. Iya, kalau di dalam negeri saya tercatat sebagai mahasiswa program doktoral di 2 tempat. Di Jakarta atau di luar Jakarta? Di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Iya, karena begini, saya cuma pengen supaya tidak terulang ya peristiwa soal STF ini ya. Karena kan ini saya juga lagi berkonsultasi dengan banyak pihak karena ada sebagian juga yang tidak menyukai saya diperlakukan seperti ini gitu kan. Ada juga yang saya tuh kan tipe orang yang nggak mau
karena nggak mau ada friksi terhadap siapapun gitu ya. Nah makanya saya sampaikan bahwa saya sangat menghormati institusi tersebut. Saya nggak mau punya konflik, saya nggak mau punya friksi dan sebagainya. Tetapi ada muatan-muatan yang merugikan saya kan sebenarnya. Karena apa? Mereka tidak melakukan klarifikasi sama sekali terhadap saya. Mereka hanya berpatokan kepada beberapa artikel yang dimuat oleh website-website tertentu lah gitu ya, yang mereka muat di dalam surat mereka kan. Sedangkan si artikel-artikel itu siapapun juga penulisnya, siapapun juga jurnalisnya sama sekali tidak pernah ketemu dengan saya. Sama sekali tidak melakukan verifikasi terhadap sesungguhnya apa yang saya sandang, gelar apa yang saya sandang kan gitu. Nah, artinya dari sisi ini kan terjadi cacat jurnalistik kan. Lalu kemudian produk jurnalistik yang cacat tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan judgement kepada saya kan. Jadi intinya adalah di Driarkara itu program sudah nggak dilanjutkan. Sudah jalan, terus kemudian artinya saya jalan ya selama beberapa waktu, dan sebetulnya mereka menurut saya sih sangat welcome ya. Artinya saya juga mendapatkan kesempatan untuk tidak hanya mengikuti program kelas pendahuluan, tapi saya juga bisa ikut election, bisa ikut tambahan segala macam gitu. Tapi pada satu titik ya saya merasa bahwa sepertinya saya mesti lanjut di tempat lain. Gitu. Jadi dan itu pun juga saya mengambil kuliah matrikulasi. Ya, pendahuluan, beberapa kelas pendahuluan. Tapi tinggal lanjut ya. Iya, lalu saya lanjutkan untuk program filsafat di tempat lain gitu tetap kan. Filsafat ya. Tetap salah satunya. Jadi tiga program doktoral yang sedang diikuti, salah satunya filsafat. Salah duanya bidang kedokteran, clinical medicine. Clinical medicine ya, kedokteran. Yang ketiga? Salah tiganya sosial politik. Kebencian Dr. Tifa terhadap keluarga Jokowi kayaknya nggak ada habisnya. Sekarang yang lagi jadi sasarannya adalah Gibran Rakabuming. Dr. Tifa percaya banget bahwa Gibran pembohong dan ijazahnya palsu. Dengan gayanya yang sinis, Tifa menuduh Gibran tidak pernah kuliah S1 di luar negeri, seperti yang selama ini diakui putra sulung presiden itu. Kata Tifa, Gibran mengaku-ngaku saja lulus S1 dari University of Technology Sydney, Australia. Untuk membuktikannya, dia bahkan berangkat ke Australia. Dan sepulang dari sana, dia bikin video bahwa tempat Gibran sekolah itu cuma selevel kursus. Tifa dengan nyinyir juga mempersoalkan foto kelulusan Gibran dari Management Development Institute Singapura pada 2010. Tifa bilang, kok di foto itu ada tulisan yang menunjukkan Gibran lulus dari University of Brentford, Inggris? Jadi, kamu lulus dari mana sih Gibran? Tanya Tifa dengan nada merendahkannya. Sialnya baginya, kenyinyiran dia langsung dapat balasan. TikToker yang menunjukkan kebodohan Tifa adalah Bima Yudo, TikToker asal Lampung yang kini tinggal dan kuliah di Australia. Dia bilang, kerjasama antar dua universitas itu memang biasa di sana. MDIS yang meluluskan Gibran itu memang berkolaborasi dengan beberapa universitas Amerika dan Inggris, termasuk Universitas Bradford. Jadi, wajarlah kalau di keterangan foto kelulusan Gibran tercantum nama Universitas Inggris itu. Begitu juga soal pendidikan Gibran di Australia. Gibran memang menulis nama UTS di pengalaman pendidikannya, tapi dia nggak bilang dia lulusan S1 di sekolah itu. Puaskah Tifa dengan kebohongannya? Mungkin juga enggak, karena kayaknya dia mencandu melakukan kebohongan. Dulu dia bilang ijazah Jokowi palsu. Sekarang Gibran pun dituduh melakukan kebohongan serupa. Ironisnya, dia itu selalu berusaha kelihatan nampak agamis. Tifa, ente emang suka ngadi-ngadi. Halo, hari ini saya akan membahas tentang Tifa, ya, seorang dokter bergelar dokter mangkrak ya. Karena apa? Ilmu kedokterannya tidak dipakai sama sekali, tetapi digunakan hanya untuk mencari jodoh dan berpolitik. Itu menurut saya nggak apa-apa kan ya, daripada kita menghujat pemimpin kita menghujat sesama kan nggak apa-apa, sesama pemilih paslon dalam pemilu seperti itu ya. Jadi dia mengatakan bahwa 5 tahun ke depan dia dengan dengan gaya bahasanya mudah-mudahan tidak mendahului kehendak Allah,
Padahal sangat jelas dia sudah mendahului kehendak Allah bahwa secara fakta pemilu akan dipegang oleh orang-orang yang memiliki disabilitas. Seperti itu ya. Jadi ini saya katakan dia sudah mendahului kehendak Allah. Ya. Allah menciptakan manusia itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kemudian dia mengambil kekurangannya yang menurut saya pun itu dia tidak jelas dasarnya. Saya mengatakan tidak jelas dasarnya apa? Karena apa? Yang dilakukan Dr. Tifa selama ini ketika dia menghujat yang namanya Gibran, melihat latar belakang Gibran, pendidikan Gibran, itu kalau misalkan dia memang menelusuri betul-betul pendidikan Gibran, kan tidak tampil di tepi pantai, kan seperti itu, atau backgroundnya sebuah gedung, begitu kan enggak. Justru dia datang ke petugas administrasinya, kalau di Indonesia disebut TU-nya atau rektoratnya, ke gedung rektoratnya, kan seperti itu. Nah, dia menanyakan pada petugasnya itu, ya. Nah, tapi kan tidak, dia hanya matching saja di negara kanguru itu, kan seperti itu. Kemudian masalah ijazah yang berkali-kali dia mengatakan ijazah Jokowi palsu, seperti itu. Ini juga sama ya, dia melabelkan dirinya adalah seorang dokter yang cerdas, katakan lulusan UGM. Bayangkan lulusan UGM, tetapi sekali lagi untuk membuktikan keaslian sebuah ijazah, dia tidak merunut sesuai dengan aturan, ya. Dia menggunakan dasar yaitu tulisan dari buku picisan Bambang Tri. Mana mungkin dalam buku itu tidak ada literaturnya, sumbernya dari mana, lampirannya tidak ada, lah kok dipercaya? Jadi menurut saya, maka saya mengatakan bahwa ini adalah Dr. Tifa itu adalah seorang dokter yang mangkrak ya. Dia tidak pernah menggunakan ilmu kedokterannya. Saya khawatir jangan dia jangan menggunakan ilmu kedokterannya. Kalau sekali dia menggunakan ilmu kedokterannya, memberi resep, mati orangnya. Saya khawatir seperti itu. Kan belum pernah membuktikan dia. Ya, koasnya di mana? Ya, koasnya di mana? Ya, jadi itu menurut saya. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa kali ini, dia mengatakan bahwa ada disabilitas kuadrat, ya, seperti itu, seolah-olah mengatakan seperti itu. Yang mana yang satu secara kemampuan fisik tidak bisa, yang satunya adalah latar belakangnya yang tidak jelas. Nah, pada intinya dia ingin mengatakan seperti itu. Hanya saja saya pun juga tidak jelas dia itu betul-betul lulusan UGM atau bukan, ya. Kan yang mengatakan lulusan UGM dia sendiri, ya. Tidak ada yang mengatakan dia lulusan UGM. Nah, terus dia koasnya di mana sebagai seorang dokter, dan apa ya yang yang melabeli dia dengan sebutan dokter, ya kan seperti itu. Harusnya kan sudah ditanggalkan itu. Pendidikan terakhir memang sarjana dokter, kan begitu. Karena dokter itu adalah mesti ada praktek. Dia tidak pernah praktek. Ya. Dia praktek sekali kemudian dia tidak mau lagi diuji, kan seperti itu. Nah, fungsinya diuji kan jangan sampai nyuntik nanti mati orangnya. Tidak sembuh tapi pindah alam, kan seperti itu. Jadi Dr. Tifa semakin menggebu-gebu. Kemarin dia mengumpat-umpat di dalam sebuah narasinya ketika 22 Mei atau 21 Mei ya, itu dia mengumpat bukan main seperti itu. Nah, sekarang dia mengatakan bahwa 5 tahun ke depan itu kita dipimpin oleh orang pemimpin yang disabilitas kuadrat, tidak mendahului kehendak Allah, padahal dia sudah mendahului kehendak Allah. Dan itu adalah kebiasaan dari kelompoknya, adalah
seolah-olah dia begitu dekat dengan Allah sehingga dia tahu apa yang menjadi rencana Allah. Ya, seperti itu. Ada sebuah unggahan yang mengatakan bahwa ini adalah dinasti politik. Jangan-jangan kan siapakah Tifa itu? Ya, siapakah Tifa itu? Nah, mungkin ya dia ingin melabeli dirinya adalah sekelompok orang yang pandai ingin berkuasa di negara ini. Kemudian banyak rumor mengatakan bahwa 02 itu adalah dia bisa menang itu karena bansos. Secara logika, bansos itu BLT maupun bansos itu sudah sejak sebelum Jokowi sudah ada, SBY ada, Megawati ada enggak ya? Nah, seperti itu. Artinya apa? Bahwa dan kemiskinan di Indonesia itu kan besar, ya toh. Nah, tetapi kemiskinan di Indonesia itu tidak mencapai 58%, kan seperti itu. Apalagi di akhir-akhir sekarang ini, ya. Nah, kalau dilogikakan maka dikatakan bahwa pemilih 02 itu bukanlah orang-orang cerdas, tetapi orang-orang yang penerima bansos. Kata Megawati, mendapat 10 kilo beras sudah terkiwir-kiwir, seperti itu. Ya. Padahal yang mendapatkan 10 kilo beras itu kan dari tahun ke tahun ya orang-orang itu saja. Ya toh, dari daftarnya kan orang-orang itu saja. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang menerima bansos itu jumlahnya tetap. Ya. Andai kata toh ada kenaikan tidak semelonjak ketika pemilu. Artinya pemilu pemenangan dari 02 itu 58%. Nah, dari penerima bansos melonjak menjadi 58% kan tidak mungkin. Ya, sedangkan penyaluran bansos jelas oleh Risma itu hanya 78T. Nah, kan seperti itu. Kemudian 496 yang diprogramkan oleh Sri Mulyani itu tidak hanya untuk bansos. Palinsos itu kan itu pelindung sosial. Terus untuk energi kan subsidi energi. Jadi terbagi-bagi. Sudah sangat jelas dikatakan oleh Risma di dalam kotak itu ada 497T. Ya, dalam sebuah akuarium itu berenang ikan-ikan bansos atau dana sosial. Nah, ini untuk apa dana sosial? Nilainya sejumlah 497T. Yang diperuntukkan untuk Risma itu hanya 78T, sehingga Risma hanya mengambil ikan itu. Tapi apakah Risma tidak tahu yang lainnya itu adalah juga merupakan bansos atau subsidi-subsidi? Saya kira Risma tahu. Karena apa? Kalau tidak tahu dia jangan sampai keliru mengambilnya, kan seperti itu. Oleh karena itu dia harus tahu ini apa, yang ini bukan untuk saya, bukan tugas saya, kan seperti itu. Jadi kekalahan dari 01 itu adalah menyakitkan bagi Tifa. Demikian.